Baik, selamat siang. Saya Angelina Wani SH dari tim Koalisi Laki. Pada kesempatan ini, saya ingin memberikan edukasi tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang terbaru, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional, yang sudah resmi berlaku sejak tanggal 2 Januari 2026. KUHP ini sudah menjadi rujukan utama untuk menentukan perbuatan apa saja yang dapat dipidana di Indonesia. Jadi pada video ini saya akan menjelaskan poin-poin ini. KUHP nasional sendiri membagi tindak pidana dalam dua kelompok besar, yaitu tindak pidana umum dan juga tindak pidana khusus. Nah, tindak pidana umum meliputi berbagai perbuatan yang menyerang kepentingan hukum masyarakat, negara, dan juga individu. Beberapa di antaranya, yang pertama, tindak pidana terhadap keamanan negara, termaksud makar dan ancaman ideologi serta pertahanan negara. Yang kedua, tindak pidana terhadap martabat presiden dan juga wakil presiden, berupa serangan fisik maupun serangan kehormatan. Yang ketiga, tindak pidana terhadap ketertiban umum, meliputi yang pertama, penghasutan, penyebaran berita bohong, penggunaan gelar palsu, dan juga tindakan yang mengakibatkan atau mengganggu ketentraman masyarakat. Lalu, tindak pidana terhadap agama, kehidupan beragama, dan juga perbuatan yang merusak sarana ibadah. Lalu, tindak pidana terhadap proses peradilan, termaksud perintangan keadilan dan perilaku atau perbuatan yang merusak sarana dan prasarana persidangan. Lalu, tindak pidana terhadap nyawa, tubuh, dan harta benda, termaksud penganiayaan, pembunuhan, penipuan, pemerasan, dan perusakan, termaksud pula pemerkosaan, perdagangan orang, penelantaran, dan kealpaan yang mengakibatkan kematian atau luka berat. Selanjutnya, KUHP nasional ini mengenal kategori tindak pidana khusus. Jenis ini memiliki karakter yang lebih berat dan pengaturannya yang lebih khusus. Beberapa di antaranya, yang pertama, pelanggaran hak asasi manusia berat, termaksud genosida dan kejahatan kemanusiaan. Yang kedua, tindak pidana terorisme, yang berfokus pada kejahatan yang menyebabkan teror luas. Lalu yang ketiga, tindak pidana korupsi, termaksud penyalahgunaan wewenang dan suap. Lalu yang keempat, tindak pidana pencucian uang, yaitu penyamaran asal-usul harta hasil kejahatan. Lalu yang kelima, tindak pidana narkotika yang ancaman pidana berat hingga seumur hidup, bahkan pidana mati pada kondisi tertentu. Jadi pada intinya, KUHP nasional ini hadir untuk memberikan kepastian hukum, menegaskan batasan perbuatan atau perilaku yang dilarang, dan memastikan bahwa setiap perbuatan yang melawan hukum itu mempunyai konsekuensi yang jelas dan proporsional. Sekian saja dari saya. Semoga apa yang sudah saya sampaikan, apa yang sudah saya berikan edukasi dapat bermanfaat bagi masyarakat, sehingga masyarakat juga bisa lebih melek lagi terhadap hukum. Sekian saja dari saya. Salam keadilan.